Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek Gongsi Facoy ya, untuk teman-teman yang merayakan ya. Selamat tahun baru ya, dan boleh gak kita merayakan Imlek? Pasti boleh gitu, pasti boleh ya. Yang gak boleh adalah percaya ramalan-ramalan, nah itu gak boleh ya. Ini sekarang katanya apa? Tahun kelinci air ya, kelinci air ya, kelinci ditambahin air jadinya kebes ya. Ya, dan saya sempat menunggu ini kok kemarin nggak hujan, hari ini nggak hujan gitu ya, dan saya khawatir kalau nggak hujan nanti dihubung-hubungkan ya, wah tahun 2023 tahun yang sulit gitu ya, sampai Imlek aja nggak hujan. Tapi saya terlalu percaya kita semua sudah merasakan bagaimana baiknya Tuhan yang kita sembah. Dan hari ini kita mau belajar satu gereja lagi, satu jemaat lagi, dan jemaat ini namanya paling sering dipakai ya. Pernah nggak ke gereja yang namanya GPDI Pergamus ya, Rano ya gitu ya. Ya, Pergamus Rano. Nek GPDI Sardis ya, karena Sardis itu kemarin kita belajar nggak ada yang bagus ya, semuanya jelek ya. Nah, tetapi kalau yang ini yaitu jemaat Philadelphia, waduh, ini kayaknya terlalu banyak ya. Saya pernah jumpai banyak gereja yang pakai nama Philadelphia gitu ya. Bahkan ada satu kota di Amerika, di pantai timur Amerika, itu namanya kota Philadelphia ya. Jadi mereka nggak tahu kalau Philadelphia rupanya diambil dari Alkitab. Ada satu kota di Turki sekarang yang namanya Philadelphia ya, tapi itu juga dipakai di Amerika Serikat. Ada satu kota namanya Philadelphia. Kenapa kok banyak yang suka dengan nama Philadelphia ya? Tentu ada alasannya. Kalau kemarin kita belajar jemaat di Sardis, itu jemaat yang dikritik Tuhan habis-habisan, gak ada bagusnya belas. Kamu kelihatannya hidup tapi sebetulnya mati. Ada satu yang juga tidak dikritik sebetulnya, yaitu Smyrna. Smyrna ini gak dikritik, tapi isinya cuma penderitaan ya. Smyrna itu isinya penderitaan. Makanya saya bilang Smyrna itu bukan ujian ya, Smyrna itu lebih kepada penghiburan ya. Karena tantangan mereka adalah penganiayaan, dan Tuhan menghibur mereka melalui surat di Smyrna. Tapi yang Philadelphia ini memang paling jos. Jadi nggak heran banyak gereja pakai nama ini ya. Kita buka di Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13 ya. Seperti biasa kita akan baca bergantian. Saya ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, dan demikian seterusnya. Judul perikop kepada jemaat di Philadelphia. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saya bagi menjadi 2 saja, ya, tidak terlalu panjang. I hope, ya, 2 saja. Yang pertama, ayo kita perhatikan di ayat 8. Bisa mundur ya, Kavi, ayat 8. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, jadi yang pertama ini bicara Tuhan sudah membuka pintu bagi mereka. Dan ini berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh jemaat di Philadelphia. Ada apa dengan pintu? Ya, ada apa dengan pintu? Bahkan ayat ke-7 itu sering jadikan acuan orang Kristen, ya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak akan ada yang menutupnya, dan kalau Tuhan menutup pintu, tidak akan ada yang bisa membukanya, ya. Nah, tapi pintu ini pintu apa? Gitu ya. Kalau lihat referensi lagu, ya, pintu surga, tapi tentu bukan dari kita, ya. Artinya itu juga bukan, saya kira, ya, bukan pintu surga, bukan, ya. Tetapi pintu apa? Banyak tafsiran tentang ini, tapi yang menarik ini ada kaitan dengan apa yang terjadi di kota Philadelphia. Jadi kota Philadelphia itu ada di tengah-tengah. Ada banyak kota-kota lain yang berdekatan dengan dia. Pada waktu itu, kota Philadelphia ini menjadi kota untuk belajar budaya Yunani, atau biasa dikenal dengan Helenisme, ya. Jadi ada satu gerakan budaya yang dicetuskan sebetulnya awal oleh Alexander the Great, Alexander Agung, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Dia mencetuskan satu ide, yaitu budaya Yunani harus mendunia. Jadi setiap dia menaklukkan wilayah jajahan, maka diharuskan wilayah itu belajar budaya Yunani. Belajar budaya Yunani itu contohnya bahasa Yunani, dewa-dewa Yunani, sains Yunani. Makanya nggak heran kalau Anda dulu belajar matematika, belajar fisika, itu semua hubungannya sama Yunani, ya. Biasanya kalau kita bicara sudut dulu, ya, kalau sinus dan sebagainya, biasanya apa? Sin alfa sama dengan setengah. Berapakah alfa? Pertanyaannya alfa itu huruf apa? A Arab, B Ibrani, bukan. Alfa, beta, gamma, delta, pi. Nilainya pi berapa, Pak? Dan 3,14, ya. 22/7. Wah, Pak Joko nih, ini murid saya masih ingat, ya. Masih Pak, ya. Yang ngajarin Pak Joko, ya. Jadi pi, pi itu juga tulisan atau bahasa Yunani, ya. Masih ingat tokoh-tokoh besar Pitagoras? Tahu ya Pitagoras, ya? Video tahu, ya? Udah belajar ya Pitagoras, ya. Ya. Itu pun dari Yunani, ya. Jadi banyak sekali budaya ini memang disebarkan. Dan buat saya ini satu keuntungan, karena pada waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia, budaya Yunani itu sudah menyebar kemana-mana, sehingga pada waktu itu ada bahasa internasional yang pertama, yaitu bahasa Yunani. Anda bisa bahasa Yunani, Anda bisa sampai ke India pun orang India ngerti bahasa Yunani. Karena pada waktu itu Alexander the Great bahkan sampai menaklukkan India. Ya. Artinya apa?
ada keuntungan. Sehingga ketika perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani, semua orang baca mengerti karena pada waktu itu sekali lagi bahasa internasional Yunani. Nah, salah satu yang jadi pusat penyebaran budaya Yunani ini kota Philadelphia. Nah, karena itu kota ini punya pintu selalu terbuka. Siapa yang mau belajar tentang budaya Yunani, silakan datang. Jadi pintunya itu selalu terbuka. Ya, biasanya pintu-pintu kota zaman dulu itu seperti portal zaman sekarang. Ada jam tutup, ada jam buka ya. Kalau main kemalaman sampai rumah masuk gang di portal. Ya, biasanya begitu ya. Nah, hampir sama. Dulu pun kota-kota punya jam buka, jam tutup. Ya, tetapi khusus Philadelphia karena dia memang mau menyebarkan budaya Yunani, Helenis, maka pintu dibuka lebar-lebar. Siapapun boleh masuk untuk belajar budaya Yunani. Dan ketika itu dikaitkan dengan apa yang Tuhan bilang, pintu sudah Tuhan buka. Dan itu pekerjaan mereka. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, pekerjaan jemaat Philadelphia. Di dalam Alkitab, seluruh perintah Tuhan itu harus segera dilakukan. Betul ya? Ketika Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, harus segera dilakukan atau nunggu sih? Kasihlah musuhmu, tapi ya sebulan kemudian lah ya. Sebulan pertama kamu bisa menikmati dendam ya. Nanti setelah sebulan, nah, itu baru ampunilah ya. Apa begitu? Ya. Berdoalah ketika engkau dalam kesesakan. Kapan? Ya saat itu juga. Nggak perlu dipending gitu. Betul kan? Haleluya, pujilah Tuhan. Ya sekarang nggak usah dipending. Tapi hanya satu yang Tuhan suruh dan Tuhan mengatakan tunggu, jangan gerak dulu, wait, entenise, nunggu dulu. Bahkan jangan main-main, Tuhan suruh menunggu 10 hari. Pekerjaan apa itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah murid-murid langsung melakukan perintah Tuhan? No. Why? Tuhan yang suruh, jangan pergi dulu, tunggu, aku akan berikan engkau penolong. Setelah itu lakukan tugasku. Artinya satu-satunya tugas yang Tuhan suruh, tapi kita harus nunggu. Yang lain tuh harus segera, tapi yang ini harus nunggu dulu, yaitu pengabaran Injil. Kenapa begitu? Karena memang pengabaran Injil itu perlu Tuhan yang membuka pintu. Kalau kita semangat, kita mau mengabarkan Injil, tapi kalau Tuhan tidak buka pintu, sama aja. Kenapa? Coba kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 8. 6 sampai 8, maaf ya. Ini bicara tentang Paulus dan Apolos. Jadi di jemaat Korintus itu terjadi grup-grupan. Ada grupnya Paulus, ada grupnya Apolos. Lalu Paulus berkata apa? Aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan coba satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12
ayat yang ketiga berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan, tugas yang Tuhan suruh, yang perlu permisi dari Tuhan, itu pengabaran Injil. Ya. Anda mau mengabarkan Injil kayak apa? Kalau Tuhan belum kasih hikmat melalui Roh Kudus, orang itu nggak akan bisa percaya. Ini loh, itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Anda mau bicara Yesus dari A sampai Z, Anda hafal Alkitab, Anda ngerti tentang teologi, podo wae kalau Tuhan belum buka pintu. Gitu loh. Ya, ini bicara pengabaran Injil. Makanya kalau bicara kristenisasi, yang mengkristenkan itu bukan kita. Yang mengkristenkan itu kelurahan. Karena KTP-nya diganti jadi Kristen kan gitu ya. Tapi dalam iman kita ada orang yang percaya Yesus itu bukan karena pengabaran Injil semata, tetapi yang jauh lebih penting karena Roh Kudus bekerja. Dan Tuhan bilang kepada jemaat di Philadelphia, "Hoi, aku sudah buka pintu untuk pekerjaanmu." Berarti pekerjaan apa? Orang Philadelphia, jemaat Philadelphia, mereka mengabarkan Injil. Dan tidak hanya mengabarkan Injil, Tuhan berkata, pintu sudah dibuka. Terkadang kita merasa pintunya belum dibuka, sehingga kita nggak mau melangkah karena kita melihat ada tantangan terlalu banyak, terlalu repot. Tapi sebetulnya pintu sudah dibuka. Kalau zaman sekarang pengabaran Injil pintu sudah dibuka itu apa? Coba lihat handphonemu satu-satu. Ini tuh alat pengabaran Injil. Ya, coba Anda posting ayat firman Tuhan, betul? Posting tentang kesaksianmu di media sosial. Loh, ini pintu loh. Ini Tuhan sudah buka jalan. Kita nggak perlu jalan jauh-jauh sampai Afghanistan. Kita posting apa yang kita sampaikan di sini. Orang Afghanistan bisa dengar. Betul nggak? Loh, bukankah itu pintu yang Tuhan buka? Zaman dulu para penginjil harus naik kapal berbulan-bulan untuk mengabarkan kabar sukacita. Sekarang kita tinggal posting di sini. Bahkan ayat firman Tuhan pun Anda tidak perlu ngetik, cukup copy paste, ya kan? Begitu mudahnya. Tapi media sosial yang kita punya lebih banyak untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Saya pernah bilang, saya punya teman, dia selalu posting firman Tuhan, tapi dia nggak kasih alamatnya, ya. Jadi dia kutip dari Amsal, tapi dia nggak kasih nama Amsal gitu, enggak, ya. Satu kata-kata bijak. Orang lain yang bukan Kristen pun akan suka dengan kata-kata bijak. Oh, amin, luar biasa Pak, memberkati saya, walaupun itu dari Alkitab. Tapi intinya dia pakai media sosial untuk menyampaikan firman Tuhan. Media sosialmu untuk apa? TikTokmu untuk apa? Saya nggak bilang TikTok untuk nari-nari, tidak boleh ya. Saya tidak bilang begitu ya. Tadi ada kesaksiannya Bu Paulina. Ada yang TikTokan gitu ya, nggak apa-apa, it's okay. Ya memang salah satunya untuk itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita manfaatkan itu? Yang gampang saja di media sosial kita nggak mau. Yang gampang loh. Apalagi Anda datang pergi ke rumah-rumah untuk menyampaikan firman Tuhan, kayaknya susah ya. Yang tinggal copy paste saja kita susah. Ya, sampaikan. Waduh, nanti banyak yang mencela Pak Pendeta. Oh ya pasti.
Bukan hanya ada, pasti ada. Tetapi firman Tuhan bilang, ini pintu yang kubuka. Ayo kerjakan. Kabarkanlah Injil senantiasa. Dan orang Philadelphia melakukan itu. Walaupun, coba kita kembali ke Wahyu 3 ayat yang ke berapa tadi? 8. Tuhan bilang apa? Aku tahu kekuatanmu. Tuhan tahu kok kuotamu terbatas ya. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu kamu ngomongnya masih belepotan. Tahu Tuhan ya toh. Tuhan tahu kamu masih bingung operasi HP. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kau bicara tentang Kristus di depan orang, mungkin Anda tidak confidence dengan itu. Tuhan tahu, tetapi Tuhan memuji jemaat di Philadelphia. Walaupun kekuatannya tidak seberapa, tetapi mereka menuruti firman-Ku. Ingat, lebih spesifik. Ini bicara tentang penginjilan. Tapi saya percaya tidak hanya penginjilan yang mereka lakukan. Semua perintah Tuhan, mengasihi, melayani, semua mereka lakukan. Tetapi lebih spesifik, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka menginjil, mereka memperkenalkan. Sama seperti pintu Philadelphia yang terbuka untuk semua orang bisa belajar tentang Yunani. Mereka pun dikatakan pintu terbuka supaya semua orang bisa belajar tentang Kristus. Amin. Sama tuh. Yang kedua, cepat ya. Ayat yang ke-9. Ketika saya baca ini, cukup terbawa emosi, ya. Seperti Bu Lina bilang, kerannya bocor ya Bu. Coba perhatikan ayat ini ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Saya post di sini. Kata-kata yang sama pernah muncul di Wahyu 2 ayat yang ke-9. Bicara tentang jemaat di Smyrna. Jadi rupanya jemaat di Smyrna itu juga diserang oleh jemaat iblis, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak mendukung mereka, tidak membantu mereka, malah menyerang mereka. Ya, ini di Smyrna, dan rupanya di Philadelphia ada juga. Tapi yang menarik begini. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, maksudnya tidak orang Yahudi gitu ya. Itu di luar Yahudi maksud Tuhan. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Jadi orang-orang yang nakalin jemaat di Philadelphia, yang apa? Memfitnah orang-orang di Philadelphia. Tuhan bilang apa? Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang buat saya greget kata terakhir, bahwa aku mengasihi engkau. Gini maksud saya, kalau ada orang yang menyerang kita, katakanlah ya, yang gak senang dengan kita, yang jengkel dengan kita, fitnah kita, terus Tuhan hukum dia, konteksnya ya, maka kan dia akan mengaku bahwa Allah yang kita sembah itu dahsyat, kan gitu ya. Udah ya. Saya pernah dengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, wah itu diserang sama dukun, orang mandi, ya, disantet orang mandi, gitu, santetnya balik, gitu ya. Wah banyak saya dengar cerita hal yang semacam ini, sehingga dukun itu mengakui, wah Tuhannya orang Kristen hebat, betul ya. Saya pernah cerita di sini juga kayaknya. Saya punya mbah ya, jadi
budenya bapak saya. Ini mungkin adik saya masih ingat ya. Jadi budenya bapak saya, budenya Pak Joko itu rupanya paranormal. Ya, Pak Joko bukan, ya. Normal Pak Joko ya. Pak Joko punya bude itu paranormal, udah tua banget ya. Saya masih ingat dulu pernah ke sana, nggak tahu adik saya ikut apa enggak. Saya juga pernah cerita di sini. Tua banget, dia menyembah, sesembahan dia itu Nyi Roro Kidul kalau nggak salah. Ya, atau siapa aku lupa namanya. Ya, pokoknya nyai-nyai gitu ya. Penguasanya situlah gitu ya. Dan banyak orang datang ke dia untuk berobat, untuk minta ini minta itu gitu ya. Dan waktu itu Pak Joko ngobrol dengan beliau ya, dan ditanya sama Pak Joko, Bude kalau sudah sedo nanti kira-kira tahu nggak kemana? Dan Bude itu bilang, nek kowe enak Pur, nah, maksudnya Joko Purnomo itu panggilannya Pur ya. Kowe enak Pur, nek mati wis jelas. Nek aku iki ya wis jelas nyawaku dipedet kalau kalian nyai sopo yang penguasa di situ. Artinya apa? Ya paranormal itu mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Pur tadi ya. Itu hebat, betul kan? Betul ya? Biasanya kita berpikir bahwa oh ketika mereka menyerang kita dan Tuhan bela, maka mereka akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dahsyat. Tapi kok kata-katanya beda ya? Kata-katanya berkata bahwa aku mengasihi engkau, bukan supaya mereka tahu aku Allah yang hebat, enggak. Supaya mereka tahu bahwa aku Tuhan yang punya hak untuk membalas, bukan. Tuhan bilang apa? Bahwa aku mengasihi engkau. KPK kemarin saya sempat menyebutkan satu nama ya. Orang ini viral karena bahkan kasusnya diangkat di Cokro TV ya. Denny Siregar pasti tahu ya, kalau yang suka nonton YouTube pasti tahu ya. Denny Siregar bahkan mengangkat kisah ini ya. Ade Armando pun mengangkat kisah ini, dan banyak yang lain juga mengangkat kasus ini. Namanya Agus Tan ya, belakangnya Tan berarti C-nya Sietan gitu. Ya, dan Agus Tan ini heboh karena dia taruh Alkitab di pantat, dan dia lakukan itu dengan sengaja ya. Di akun YouTube-nya dia mengatakan bahwa coba kalau saya taruh Alkitab di pantat, apakah saya akan mati dalam waktu 1 bulan. Dan dia lakukan itu, taruh di pantat, bahkan dikentutin. Banyak netizen mulai ya berbeda pendapat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan hal-hal yang positif. Saya melihat positif karena mereka berkata bahwa ya Alkitab mau dikentutin ya terserah, yang penting Alkitabnya dia, jangan Alkitab temennya gitu ya. Ya dong, ya kan? Kalau saya punya Alkitab terus saya bakar, ya nggak apa-apa Alkitab saya gitu kan. Saya yakin orang Kristen juga nggak sensi amat gitu ya, nggak sensi amat. Tapi yang menarik adalah bahkan ada Armando dan tokoh-tokoh nasionalis berkata ini orang harus dibawa ke meja hijau, ini penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, saya pun mendengar kisah tentang Agus Tan yang kemudian booming kan, dan banyak orang yang mulai mencari siapa orang ini gitu ya. Rupanya Agus Tan ini dia dulunya pendeta. Bahkan saya sempat melihat potongan klip dia waktu jadi pendeta dan dia menyampaikan firman Tuhan kayak gini ya. Orang ini pendeta, dan rupanya dari satu sumber yang ada yang saya lihat cukup valid ya. Dan dia berkata bahwa si Agus Tan ini dulunya pendeta, tapi dia melayani di tempat yang sulit ya, sehingga dia
merasa tidak dibantu oleh sinode. Intinya gitulah ya, tidak dibantu sama rekan-rekan sesama hamba Tuhan. Ya, dia melihat hamba-hamba Tuhan di kota besar, woi, mobil 5 ya, jam tangan harga ratusan juta gitu ya, tapi dia di sana makan aja susah gitu ya. Dan intinya dia kecewa dan kemudian menjadi mualaf dan berakhir dengan kondisi ngentutin Alkitab. Dan yang menarik, setelah dia lakukan taruh Alkitab di pantat, dia sakit ya. Jadi saat ini kondisinya dia sakit ya, dan saya waktu hari Jumat kemarin berkata ya kita doakan juga untuk Agustan supaya dia bertobat ya. Saya berpikir begini, Agustan ini kan marah sama Tuhan ya, marah sama Allah yang dia sembah dulu. Apa yang terjadi ketika kita marah dan kita memaki Tuhan? Tuhan kok jahat, Tuhan kok gak adil. Apa Tuhan datang tempeleng kita? Menurut Anda gimana? Saya analogikan sederhana ya. Contohnya Omu punya anak laki-laki namanya Gunung ya. Suatu hari Gunung ini bilang begini, aku nyesel punya bapak seperti kamu. Misal contoh ya, ketika Gunung ngomong itu di depan Mas Uu, apa yang terjadi? Apakah Mas Uu marah? Dia tampar Gunung, pergi kamu dari rumah, coret namanya dari kakak. Apakah begitu? Saya kira sebagai ayah, satu Om Uung akan sedih, betul ya? Anaknya sampai memaki dia, sedih pasti. Tapi saya yakin Om Uung juga akan merangkul Gunung. Nak, kenapa kamu begitu? Nak, maaf. Nah, kenapa kamu bilang bapak jahat? Betul ya? Saya terlalu yakin Mas Uu gak mungkin tampar Gunung dan marahin Gunung dan usir Gunung dari rumah. Enggak. Om Uung akan rangkul Gunung. Dan saya yakin Tuhan kita, apa kita? Betul? Tuhan kita adalah bapaknya Agustan juga. Agustan memaki Tuhan Yesus. Saya kira Tuhan Yesus gak marah. Buat apa kita marah? Tuhan Yesus saja gak marah. Dan saya berharap ini bisa menjadi akhir baik untuk Agustan. Tapi jangan sekali-sekali menyakiti biji mata Tuhan. Jangan sekali-sekali menyakiti biji mata Tuhan. Siapa itu biji mata Tuhan? Kita. Amin. Makanya Tuhan bilang, aku akan tunjukkan kepada mereka betapa aku mengasihi engkau. Mereka mau hina Yesus, silakan. Itu urusan mereka sama Yesus. Mereka mau hina Alkitab, silakan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya berharap Tuhan merangkul mereka. Tapi kalau menyakiti biji mata Tuhan, Tuhan akan buat mereka datang dan tersungkur
di depan kaki kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya punya cerita yang menarik. Saya punya teman dekat, dia hamba Tuhan juga. Dan hamba Tuhan ini tidak melakukan kesalahan, tetapi dia diserang oleh seseorang. Benar-benar tidak melakukan kesalahan. Saya tahu ceritanya dari awal, dan dia betul-betul nggak menyerang orang itu. Benar-benar nggak diserang, dan bahkan dia tidak membalas satupun. Dan ketika saya bertemu, saya dapat info orang yang menyerang dia tanggal 5 Januari kemarin, 5 Januari kemarin meninggal. Saya tidak bersyukur untuk orang yang mati, tetapi dalam hati saya bilang, Tuhan mengasihi teman saya. Ngerti ya? Ngerti ya? Betapa Tuhan mengasihi teman saya. Hal yang sama ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita biji mata Allah. Ada yang menyerang kita, ada yang fitnah kita, ada yang gak suka sama kita. Saya bilang itu wajar. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan dianiaya karena namaku. Jelas. Jadi kalau kita dianiaya, ya wes memang ono kuwi kudune. Betul. Memang harus begitu. Tuhan bilang begitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita biji mata Allah, dan mereka berhadapan bukan dengan kita, berhadapan dengan apa yang kita sembah, apa yang kita sebut dengan Bapa. Kalau kita nyerang Opung, mungkin Opung masih bisa mengampuni kita. Tapi kalau kita menyerang gunung, kayaknya dengan kekuatan penuh Opung akan turun gunungnya. Ngerti maksud saya ya? Kita ini anak-anak Allah. Allah sudah bilang kepada jemaat di Philadelphia, engkau benar di hadapanku, engkau melakukan segala yang kuperintahkan. Kalau ada yang menyakiti engkau, mereka berhadapan dengan Bapa di surga. Saat ini mungkin kita sedang dalam kesesakan. Ada orang-orang yang menyerang kita, ada orang-orang yang merendahkan kita. Doakan mereka, ampuni mereka. Urusan pembalasan, urusan Tuhan. Tapi ingat ayat ini, Tuhan akan buat mereka mengerti. Bukan hebatnya Tuhan, tetapi Tuhan akan buat mereka mengerti bahwa Yesus mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Shalom, selamat pagi. Kita akan perhatikan warta gereja sepekan yang akan datang. Untuk nanti sore masih ada ibadah yang kedua, pujian oleh Ibu Sugeng Riono, Saudari Eli, Saudari Rismar Sandar, LCD oleh Saudara Kavi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat oleh Saudari Ina, pengumuman oleh Pendeta Samuel Priyotomo, sedangkan musik Saudara Febri, Saudara Ino, Saudari Laura, dan Saudara Gunung. Untuk minggu depan, karena ibadah minggu yang kelima, ibadah digabung sekali, yaitu ibadah pagi. Saya bacakan petugasnya. Asar oleh Ibu Triyono, Ibu Trisuryo, majelis pendamping Diaken Purwoko, pujian Diaken Suharti, Ibu Riyati, Ibu Hartati, LCD oleh Saudari Adinda. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat oleh Diaken Danu, pengumuman oleh Ibu Febe Kristiana, musik Bapak Eko Budi,
Saudara Bayu Bapak Andrianto, sedangkan Sol oleh Saudara Kavi. Untuk kegiatan sepekan, nanti pukul 10 Tunas Remaja akan mengadakan ibadah secara offline, sedangkan nanti pukul 3 Genji mengadakan ibadah secara offline. Hari Selasa persekutuan doa malam dimulai pukul 18.30, petugasnya oleh Ibu Sugeng Riono. KPK akan digabung dimulai pukul 18.30, KPK Kasih dan KPK Sukacita bertempat di tempat Ibu Yuli, ujian oleh Ibu Webo Kristiana. Firman Tuhan diralat, di situ dia akan Purwoko, tetapi firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Aris Munandar. Laporan kas pembangunan tahap ketiga mengalami saldo sebesar Rp22.868.875. Laporan persepuluhan Minggu 15 Januari 2023 sebesar Rp11.424.000. Persembahan syukur akhir tahun 2022 sebesar Rp30.000. Laporan keuangan gereja akan dilaporkan minggu depan karena ada perubahan. Warta khusus, saya langsung ke poin yang ketiga. Telah dibuka pendaftaran baptisan air yang akan dilaksanakan pada saat ibadah Paskah 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Pendeta Samuel Priyo Utomo di nomor HP-nya. Yang nomor keempat, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024. Persyaratan: anak berusia 3-4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS pas foto 3x4 4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri atau kerabat berusia 3-4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Ibu Ina di nomor HP-nya. Terima kasih, Yesus berkati. Terima kasih Pak Parjo untuk pengumumannya. Saya menambahkan ya, yang pertama adalah untuk katekisasi baptisan yang ketiga akan dilakukan nanti jam 9 ya, seperti biasa di jam 9 karena ada si kecil ya, kayaknya di ruang kantor saya ya. Karena kalau katekisasinya di pastori ada si kecil, kayaknya akan heboh nanti ya. Akan heboh ya di kantor saya ya. Dan ini menjadi katekisasi yang terakhir untuk yang mau daftar. Kalau ketiga ini nggak ikut, ya udah nggak usah ikut sekalian tahun depan lagi ya, karena boleh bolosnya cuman 2 kali ya, 2 kali selesai ya. ya ada maaf ya, karena saya bukan Tuhan, kalau Tuhan penyayang ya. Ya, yang kedua saya umumkan untuk panitia ya, panitia JA 50, saya sebagai ketua menyampaikan pintu pendaftaran masih terbuka untuk yang terpanggil bergabung untuk melayani di kepanitiaan CA 50 ya, sampai bulan Januari berakhir saya masih buka. Nanti Februari kita akan rapat perdana ya. Jadi silakan yang mau ikut ya. Kalau ada WA pribadi ke saya langsung. Kalau nggak ada WA tapi mau ikut ya dijawil wae, minggu kan ketemu jawil. Oh aku melu, apa ya. Nanti akan saya masukkan ke kepanitiaan ya. Jadi silakan yang mau ikut melayani di panitia CA 50.
Dan untuk yang ketiga adalah untuk Mbak Yuli nanti KPK-nya jadi di rumah emeritus ya. Ya, jadi untuk KPK-nya bertempatnya di rumah emeritus karena Mbak Yuli itu rumahnya banyak ya. Ada yang di dekatnya Pak Marno, itu ada yang di dekatnya Pak Joko ya. Bawahnya Pak Joko itu ya toh. Nah, ini yang di rumah emeritus. Jadi nanti kita KPK-nya di tempat itu ya untuk diperhatikan, nanti kalau kesasar ya bingung loh kok sepi-sepi baik gitu ya. Itu untuk poin ketiga. Saya kira itu saja tambahan dari saya ya. Kita akan tutup di dalam doa dan mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.